Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zain, masih melanjutkan tentang solat-solat sunnah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang solat tahiyatul masjid yang dikerjakan di Masjidil Haram. Apakah sholat tahiyatul masjid itu sudah tergantikan dengan tawaf atau bagaimana hukumnya? Nah, mari kita simak apa yang beliau sampaikan. Kata beliau, "Wa man dakhalal masjidal makkiyah bada'a bit-tawafi li'annahu tahiyatul bait." Kata beliau, siapa yang masuk Masjid Mekah, yang dimaksud dengan Masjid Mekah ini adalah Masjidil Haram. Siapa yang masuk Masjidil Haram, bada'a, hendaknya dia memulai bitawafi dengan melakukan tawaf. Alasannya li'annahu tahiyatul bait. Karena sesungguhnya tawaf itu adalah penghormatan kepada Baitullah, yaitu Ka'bah. Jadi orang yang masuk Masjidil Haram hendaknya dia memulai dengan melakukan tawaf. Karena tawaf itu adalah penghormatan kepada Baitullah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Tawafun tahiyatul Masjidil Haram." Tawaf itu adalah penghormatan kepada Masjidil Haram. Jadi karena di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bahnya, maka seorang yang masuk Masjidil Haram, maka dia dianjurkan memulai dengan tawaf. Nah, nanti di bawah ada perinciannya. Thumma ba'da dzalika yusalli tahiyata. Thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, setelah tawaf, yusolli, hendaknya dia melakukan solat at-tahiyata, solat sunnah tahiyatul masjid. Jadi setelah tawaf, dia disunnahkan melakukan solat tahiyatul masjid. Nah, ini yang sering disalahpahami oleh sebagian jamaah haji. Mereka menyangka bahwasannya di Masjidil Haram itu enggak ada sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjidnya itu sudah diganti dengan tawaf. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Yang benar, setelah tawaf, dia tetap dianjurkan melakukan tahiyatul masjid. Kemudian, fa'idha ata birok'ataini sunnatat tawaf hasolat bihima sunnatut tahiyah. Fa'idha ata birok'ataini sunnatat tawaf, maka apabila dia telah melakukan 2 rakaat solat sunnah tawaf, hasolat bihima sunnatut tahiyah, maka hasillah dengan 2 rakaat tawaf tadi sunnatul tahiyah, yaitu kesunahan tahiyatul masjid. Jadi ketika seorang itu selesai daripada melakukan tawaf, maka dia dianjurkan melakukan sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat. Nah, ketika dia melakukan sholat sunnah tawaf 2 rakaat, maka hasillah kesunahan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang bisa masuk kepada sholat yang lainnya. Jadi ketika dia sudah melakukan sholat tawaf 2 rakaat, maka hasillah sholat tahiyatul masjid. Maksudnya saqatat tolabu, yaitu gugurlah tolab anjuran sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika seorang telah melakukan sholat 2 rakaat tawaf, maka gugurlah kesunahan anjuran sholat tahiyatul masjid. Kemudian wa fi husulit thawab ma taqaddama, wa fi husulit thawab, dan di dalam memperoleh pahala sholat sunnah tahiyatul masjid
itu ma taqaddama itu ada penjelasannya yang telah terdahulu, yaitu yang sudah kita baca kemarin di atas. Nah, yang paling utama untuk mendapatkan pahala sholat sunnah tahiyatul masjid adalah hendaknya dia memasukkan niat sholat tahiyatul masjid ke dalam sholat sunnah tawaf. Jadi niatnya itu digabungkan ketika dia melakukan sholat sunnah tawaf. Nah, inilah yang lebih utama. Kemudian fa'idha dakhala ghairu muridin lit-tawaf sholat tahiyyata ibtidaan. Nah, kesunahan memulai dengan tawaf ketika masuk Masjidil Haram itu adalah untuk orang yang ingin melakukan tawaf. Jadi tujuan masuk Masjidil Haramnya itu adalah dia ingin tawaf. Nah, sekarang orang yang masuk ke Masjidil Haram tetapi tujuannya itu bukan untuk tawaf. Tetapi misalnya tujuannya masuk Masjidil Haram itu adalah untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, apakah dia memulai dengan tawaf atau dengan tahiyatul masjid? Nah, di sini beliau menjelaskan. Fa in dakhala ghairu muridin lit-tawaf shalat tahiyata ibtidaan. Jika orang yang tidak ingin melakukan tawaf, dia masuk Masjidil Haram, maka hendaknya dia memulai dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau tujuannya masuk ke dalam Masjidil Haram itu bukan untuk tawaf, maka hendaknya dia memulai dengan sholat tahiyatul masjid, bukan dimulai dengan tawaf. Kemudian walau ibtada'a muridut tawaf bitahiyah sahha. Seandainya orang yang ingin tawaf dia memulai dengan sholat tahiyatul masjid, maka hukumnya adalah sah. Fa idza ibtada'a muridut tawaf bitahiyah sahha. Jadi jika orang yang masuk Masjidil Haram itu tujuannya adalah tawaf, tetapi dia memulai dengan sholat tahiyatul masjid, maka bagaimana hukumnya? Hukum sholat tahiyatul masjidnya itu adalah sah. Jadi di dalam masuk Masjidil Haram itu ada dua tipe orang, ada dua tujuannya. Yang pertama, masuk masjidnya tadi ingin melakukan tawaf, maka hendaknya dia memulai dengan tawaf. Kemudian yang kedua, dia masuk Masjidil Haram tidak ingin melakukan tawaf, tetapi dia ada tujuan yang lainnya, maka hendaknya dia memulai dengan sholat tahiyatul masjid. Kemudian kalau masuk Masjidil Haramnya dia ingin melakukan tawaf, tetapi dia memulai dengan sholat tahiyatul masjid, apakah sholat tahiyatul masjidnya itu sah? Jawabannya sah. Lakinnahu tarokal afdolah, tetapi dia telah meninggalkan yang lebih utama. Yang utama jika masuk masjidnya itu adalah ingin melakukan tawaf, yang utama adalah dia tawaf dulu, baru setelah itu melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Wa minhu, nah pembahasan sholat tahiyatul masjid ini selesai sampai di sini. Kemudian kata beliau wa minhu, dan di antara sholat sunnah yang sebabnya itu mendahului dan tidak disunnahkan dikerjakan dengan berjamaah, di antaranya adalah sholatus sunnatil wudu, yaitu sholat sunnah wudu. Jadi setelah wudu kita ini disunnahkan mengerjakan sholat 2 rakaat, yaitu namanya sholat sunnah wudu. Jadi setelah wudu kita disunahkan mengerjakan sholat sunnah wudu, yaitu 2 rakaat. Aqibal faraghi minhu, setelah selesai daripada wudu. Wa qablatul fasli, dan sebelum panjang jedanya. Jadi jedanya enggak boleh lama.
antara selesai wudhu dan mengerjakan sholat sunnah wudhu nggak boleh lama. Wal i'rad dan sebelum berpaling. Jadi kalau jedanya panjang dan dia sudah berpaling daripada ingin mengerjakan sholat sunnah wudhu, maka kesunahan sholat sunnah wudhu itu telah gugur. Nah, insya Allah pembahasan tentang sholat sunnah wudhu kita akan baca pada kesempatan berikutnya. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.